Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Pak Rahmana mau menanggapi apa? Silakan. Saya mau menanggapi tentang pernyataan Pak Saifuddin. Bahwa Saifuddin berkata Islam itu atau Al-Quran itu mengajarkan orang untuk membunuh. Jadi saya mau menanggapi dengan ulangan 20 ayat 16 sampai 20. Bisa Pak Saifuddin bacakan? Bapak baca saja. Ya, Ya, saya tidak pegang Alkitab Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa membacanya. Baca sendiri aja Pak. Kita soalnya linknya lagi penuh ini. Jadi sinyal juga di tempat kita agak lemot. Silakan baca sendiri. Ya, di dalam Garis besarnya aja di sana apa, Bang Ramana? perintah membunuh. Perintah memerangi dan membunuh. Di ayat 3 berapa? Ulangan 20 ayat 16 sampai 20. Oke. Anda tahu judul perikopnya di sana apa? Ya, Anda tahu judul perikopnya di sana apa? ya justru karena saya belum tahu, saya minta Bapak yang jelaskan. nah Bapak hanya belajar. Ini Anda bertanya. Begini, Anda saya bertanya tanya karena memang Anda tidak tahu, atau Anda bertanya karena untuk ini, untuk Iya, karena menguji? jadi lebih begini jelas. Pak. Ya, jadi begini Pak. Justru karena saya tidak tahu sehingga saya bertanya. Kalau saya sudah tahu, untuk apa saya bertanya? Nah, gini. Oh, Nah, Pak, saya jawab langsung ya, karena Bapak menunjukkan pertanyaanmu itu kepada saya. Apa yang Iya. Bapak kutip, yang Bapak baca itu adalah perjanjian lama. Etikanya sudah habis. Tidak ada lagi etika membunuh, memerangi di dalam perjanjian baru. Itu diwakili oleh pengajaran Yesus Kristus berubah menjadi hukum kasih. Dan inilah Ya, sepakat. kajian. Dengar baik-baik ya. Iya. Kajian itu selalu mengambil ayat-ayat perjanjian lama untuk mengatakan bahwa di dalam Alkitab boleh membunuh. Dan Bapak harus tahu, suku musuh Israel yang namanya Bani Amon, semuanya itu sudah punah, sehingga musuh orang Yahudi sudah tidak ada lagi. Yesus Kristus mengajarkan hukum kasih. Gitu. Bapak jangan asal ngomong jeplak. Tetapi Al-Quran itu masih dipakai dan hukum masih berlaku sampai ini, sampai akhir zaman. Ya. Nah, Bapak harus dengar baik-baik itu. Iya. Apa maksud Bapak? Berarti, ya. Apa maksud berarti Bapak kalau- dengan pertanyaan seperti itu? Ya, jadi saya kan tanya, itu firman Allah atau bukan? Apa yang Itu firman ditulis Tuhan atau bukan? tidak pernah berubah. Apa yang ditulis setitik pun tidak pernah berubah. Tetapi perlakuannya, etikanya, dan hukumnya masih berlaku atau tidak? Tidak berlaku lagi. Ya, kalau Karena sudah itu- tidak berlaku, Ya, sudah tidak lanjut Pak. Oh, berarti Tuhan Tidak berarti, berlaku. berarti nggak firman ada Tuhan orang yang di dalam yang perjanjian bilang lama sudah tidak lama. berlaku ya? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Oh iya. Ya kalau memang sudah tidak berlaku, kenapa harus dimasukkan menjadi suatu kesatuan Alkitab? Kalau memang perjanjian lama sebagai firman Allah itu, Sejarah dulu. Pak, sejarah. sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah tidak boleh dilupakan. Itu berarti itu firman sudah dijadikan sejarah ya, sudah tidak sebagai firman Tuhan lagi Pak. Nggak usah ditanya, emang kenapa? Masih berlaku nggak menurut kamu terhadap orang Kristen? Kalau ada orang Kristen yang membunuh agama lain, yang melarang berdiri rumah ibadah lain, itu bukan orang Kristen pun. Bukan Kristen. Terus yang menyuruh membunuh Yesus siapa? menurut Anda? Loh, siapa yang menyuruh membunuh Yesus? Tidak ada yang menyuruh. Tetapi itulah jalannya sejarah. Bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa dia akan seperti itu. Jangan pakai perjanjian lama Pak.
Perjanjian lama kan sudah tidak dipakai, sudah bukan zamannya. Maksud apa? Kenapa Anda gigit lidah Anda sendiri? Bahwa Anda harus mengerti bahwa Ya. undang-undang Justru begini, ya. kami sudah Ya, tidak dipakai jadi lagi. begini Pak. Jadi begini Pak, kalau memang sudah tidak dipakai, jangan lagi lari ke perjanjian lama. Anda ini Udah. gimana ya Pak? Abi. Bukan masalah Anda Pak, dipakai, saudara. Abi, sekarang kan zaman Tadi kan bilang sudah tidak dipakai, kenapa harus mengutip perjanjian lama lagi? kita pakai Quran, Bi. Untuk Abi, menyempurnakan. Ya, Abi pakai Quran, karena Quran yang berlaku sekarang. Sekarang tanya ke Rahmana Raja, siapa nabi yang dekat dengan jin? Kalau dia tahu Quran pasti paham. Siapa namanya nabi yang dekat dengan jin? Silakan jawab. Kalau ada Iya. orang Islam pasti paham. Oke, saya akan jawab. Jadi hanya satu-satunya orang yang mampu membuat jin bertobat, ya. Bahkan Tuhan Yesus Muhammad. tidak mampu membuat iblis itu bertobat selain Nabi Muhammad Muhammad, ya. SAW. Nah, hanya dia yang mampu menakluki jin sehingga jin mengimani apa yang dia imani. Tetapi mana? Ya. Pernah nggak? Pernah nggak? Jin itu apa? Sudah, Jin sudah, itu begini. apa? Setan bukan? Jadi Jangan begini. sudah-sudah. Yang dekat Iya. dengan jin, sudah kamu akui ya. Surat 972 Al-Jin ayat 19. Nabi Ya. yang dikerubutin jin adalah Muhammad. Nah, Yesus ya. tidak dikerubutin jin. Ya. Makanya Tapi jangan salah. ya. Kalau kamu kayak jin ngeyel. Paham Jadi, saya. Jadi begini Pak Kece, memang Nabi Muhammad dekat dengan jin, tetapi dia tidak digondol iblis seperti Yesus kan, digondol iblis sana sini, malah dicobai iblis. Pernah nggak Yesus mencobai iblis kembali? Enggak, tidak kan? Siapa lebih kuat kuasanya? Ya jelas Muhammad kuasanya karena dia raja jin. Makanya dia yang akan membawa ke neraka. Itulah pernah sebabnya, nggak, Om Kace? itulah Pernah nggak, Om Kace? sebabnya tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah adalah tidak ada ayatnya. Jadi untuk apa diikutin? Pak Kace kemasukan Roh Kudus kah? Sampai teriak-teriak. Sadar ya, berarti yang akan membawa ke neraka itu sudah kamu sadari ya. Jadi Rajanya begini, jin, Pak Kace. ya. Kalau Pak Kace, Itu jelas ayatnya di Al-Quran. ya. Surat 72 ayat 19. Ya. Bahkan Jelas. kalau kita mau berbicara secara logis, lebih kuat Nabi Muhammad, dia mampu menyadarkan setan, tetapi Yesus tidak mampu. Dan itu poin yang harus kalian petik. Dan saya pesan Tidak ada setan nyadar, karena setan ini pura-pura baik akan membawa kamu ke Setan itu sudah neraka. ditentukan untuk Iya. masuk neraka. Iya. Dan Iya, tempatnya jadi kekal begini. di situ. Nah, Jin justru dan manusia semacam kamu karena memang- pengikutnya itu akan dibawa ke neraka. Ya jelas. Ya. Terus Om Kace, bagaimana? Ada nggak ayatnya? Hah? Om Kace kabur? Oh ada. apa? Jadi Abi Saifuddin. Jadi ini Rahmana Ya. mau pesan ini ya. Kalau Pak Abi Saifuddin bilang bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, jangan lagi mengutip perjanjian lama ya Abi. Cukup pakai perjanjian baru. Begitu. Ya. Ya kan Abi yang bilang. Dengar baik-baik. Kan Abi yang bilang. Berlaku dalam etika, dalam sejarah. Tetapi khusus untuk bunuh-membunuh, itu lihat bagaimana Yesus mengajar gitu. Lalu otak pendek, sumbu pendeknya memang begitu pola pikir kamu gitu. Nggak ada orang Kristen yang memakai perjanjian lama untuk berperang. Ya. Nggak ada. Tapi kan masih berlaku di perjanjian baru. Kalau memang tidak berlaku, kenapa Yesus dibunuh? Dia maksudnya yang kamu bilang Yesus itu dibunuh siapa? Dia menyerahkan nyawanya, bro. Untuk apa? Untuk Iya. menebus setiap berarti kita yang Yesus berdosa. Berarti Yesus Untuk yang menebus manusia mengajarkan yang bahwa berdosa. orang Dia Yahudi berarti Dia menyerahkan berarti Yesus dirinya. yang mengajarkan Karena orang memang Yahudi ya. Bapak itu Kalau dia menyerahkan ada berarti dia misinya mengajarkan untuk mereka datang untuk ke membunuh dunia, dia. mengutus Yesus. Begitu. Loh, Katanya hukum memang karena dia menjadi korban untuk katanya menebus dosamu dan dosaku. katanya hukum membunuh itu. Karena dengar nih, dengar saya. Oke, lanjut. Relax aja, relax. Dengar saya, saudaraku. Iya, dengar ini karena semangat nih. Karena saya ketemu Iya, sama Anda, saya semangat sekali, antusias Iya, saya. iya. Ngerti nggak? Oke. Yesus itu, Tuhan Yesus itu punya tujuan. Bapa itu mengutus anaknya supaya menjadi kurban untuk menghapus dosa kita, mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, bro. Gitu loh. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mau sebaik apapun kita tidak bisa, saudaraku.
Mau Oke. sehebat apapun engkau beramal, tidak akan bisa. Karena Oke. untuk masuk surga itu harus sempurna. Iya. Dosa sekecil apapun, kita tidak akan bisa masuk ke surga. Itulah Mhm. makanya Bapa menunjukkan kasihnya kepada kita yang berdosa. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Loh, itu loh luar Jadi- biasa. Jadi ini saya mau bertanya lagi, saudara. Yesus itu mati sendiri atau mati dibunuh? Dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia yang mengajarkan mereka untuk membunuh dia. Kalau memang dia tidak berkehendak mereka membunuh dia, berarti tidak akan terjadi. Bahkan Karena memang kalau- Yesus itu, kalau memang Tuhan Yesus itu mati punya terbunuh, tujuan, berarti punya misi, Mas Bro. berarti Anda harus ngerti di situ, saudaraku. Seperti itu. iya, Anda iya harus saya ngerti. paham. Saya paham itu sebagai misi Tuhan, ya, turun ke dunia untuk dibunuh untuk menghapus dosa manusia, kan simpel. Iya kan? Menjadi kurban. Makanya Iya, Nabi Ibrahim itu sudah menjadi itu gambaran ketika mempersembahkan anaknya, dia sedang menunjukkan. Jangan Ah. membawa ke masalah yang lain. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan untuk dia dibunuh? Bukan Begitu loh. lu percaya gak ada agama yang menistakan agama lain? Ya, Nggak usah nanya yang Ma- begitu. Kamu nanya, saya juga nggak tahu Yesus ya. mati atau Jadi- gimana. Sekarang ini masalah masa penistaan agama. Amin. masalah Kamu tanggapin itu. Kalau sudah pertanyaan dijawab, kemudian berbelit-belit, dia bukan ingin tahu. Dia hanya mencari, mengolok-olok di mana tidak bisa dijawab. Sama kalau iblis Makasih. memang datang ke dunia ini untuk membunuh dan membinasakan. Nah, Iya, sekarang agama mana yang bisa menyelamatkan? Agama mana yang bisa menyelamatkan di akhirat? Oke, Pak Di mana Kacil, ayatnya Pak Kacil. Islam bisa menyelamatkan, ya? Saya tanya Tidak kepada ada kamu. agama yang menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada Jadi agama begini, yang Pak menyelamatkan Kace. masuk surga, saudaraku. Pak Kace mengatakan tadi, ya kita rileks saja. Pak Kace mengatakan tadi bahwa iblis datang ke dunia hanya membunuh. Ya berarti yang membunuh Yesus itu iblis. Bagaimana iblis yang membunuh Tuhan kalian kok bisa menghapus dosa kalian? Ini setiap Ayo. yang ingin membunuh Ayo. wujud manusia, itulah iblis. Ya, Kalau yang ingin membunuh wujud manusia, itulah iblis. Yesus secara rohani, Yesus tidak mati. Yesus secara roh tidak mati. Cuma Yesus Saya secara paham. kedagingan memang mati. Karena dia roh manusia. mati. Begitu. Roh Kal- yang manusia yang mati, rohnya Kalau yang mati. memang dia mati, tidak tertulis di Al-Quran akan turun lagi. Tidak tertulis di Alkitab akan turun kalau dia mati. Logika kamu jalan, harusnya. Jangan tumpul, ya. Jadi begini Pak Kace, berarti Pak Kace tidak bisa membenarkan secara alkitabiah apa yang Pak Kace yakinkan, bahwa Pak Kace selalu lari kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran yang benar dong. Apa yang Pak Kace Bukan. yakini sekarang? Loh, Saya kalau bukan- di sini kalau bukan, kenapa menerangkan. selalu lari ke arah Saya Al-Quran? di sini Berarti Al-Quran menerangkan. benar. Saya di sini menerangkan bahwa hanya kitab suci Al-Quran yang ada surat jinnya. Di Alkitab Iya. tidak ada surat jin. Lalu Pak Paham? Kace bilang, Apa lalu maksudnya Pak surat jin? Menerangkan bahwa Muhammad pernah dikerubuti jin ketika waktu sholat. Iya. Nah, siapa yang dikerubutin jin? Sekarang begini, Bapak Presiden Jokowi, raja kita, datang ke NTB dikerubutin. Nah, itu wajar rajanya. Sekarang jin mengerubuti Muhammad, berarti dia rajanya. Ya, ada ayatnya nggak Nabi Muhammad itu raja jin? Kalau nggak ada berarti Pak Kace fitnah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau yang dibunuh? ada ayatnya silakan dibaca surat 72 Al-Jin ayat 19. Iya, Silakan saya paham. silakan baca 72 ayat 19. Itu yang Saya dikerubuti sudah jin baca. siapa? Tetapi tidak tertulis. Nah, sekarang saya dikerubuti semut. Apakah saya raja semut? Otak dipakai bukan dengkul, Pak Kace. Ya, itu karena kamu sudah Ya, mati. iya. Karena kamu sudah mati. Kalau orang mati bisa dikerubutin oleh semut. Paham Pak ya? Kace, Pak Kace, kalau berdialog pakai otak, jangan pakai dengkul. Saya senang dengan apa Abi loh. Kalau dengan Pak Kace sebetulnya saya tidak senang. Dengan Abi saya senang. Para mana? Ya, dengan Muhammad Kacil suka disekak mati. Nggak bisa. Para mana kalau berdiskusi? Bukan- apa, ya? Bukan skak mati. Anda yang mati dengan otak Anda sendiri Pak Kace. Para mana? Bro. Para mana? Bro, sorry, saya tanya nih kamu nih, bro. Mohon maaf karena tadi kan kamu pakai bahasa kamu gitu kan, enggak?
Saya izinkan saya pakai bahasa kamu juga. Saya tidak tahu umur kamu lebih muda atau lebih tua. Ya. Iya. Kalau kamu yakin nggak? Kamu percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mati? Ya, Kamu percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mati? yang berkata Tuhan Yesus mati bukan saya, tapi Alkitab. Saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus itu mati? Iya, karena Alkitab mengatakan mati. Oke. Kamu percaya kan? Saya cuma butuh itu aja. Kamu percaya apa enggak? Percaya dia mati. Dia mati. Mm-mm. Tapi dengar, dia bukan hanya sekedar mati, bro. Dia Ya, terus? bangkit. Heeh. Dia bangkit. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi Ya. setiap orang yang percaya kepada dia. Dan dia bukan hanya naik ke surga menyediakan tempat, dia juga akan turun untuk menghakimi manusia. Itu loh, makanya banyak saudara berkata, jangan hanya percaya Yesus itu hanya mati, tapi dia hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, saudaraku. Dan dia Jadi akan datang saya- kedua kali untuk Berarti menghakimi. Dan Yesus- Al-Quran pun mencatat seperti itu. Ya, berarti Saya Yesus tidak akan adalah ngemis dari Ya, situ. ya. Berarti Yesus adalah Tuhan ya? Ya memang Tuhan. Ya. Anda percaya tidak Tuhan mati? Dia datang ke dunia, dia sebagai manusia 100%. Dia Berarti dia juga bukan Tuhan 100%. Yang Iya, dengar ya, saya, yang tadi Uh-uh. itu, yang mati itu, Iya. dia bukan hanya sekedar mati, Uh-uh. tapi dia hidup, dia bangkit, dan itu disaksikan Berarti oleh kalau dia 500 orang kalau muridnya dia yang bukan menyaksikan. kalau dia bukan sekedar mati, berarti dia mati bohong-bohong dong. Tidak mati tapi dikatakan mati. Nggak bisa. Lu Lah kan Anda gimana bilang dia bukan bohong-bohong, sekedar mati. lucu sekali. Makanya saya bilang dia bukan hanya sekedar mati, dia Uh-huh. hidup, dia bangkit. Makanya jangan kamu hanya percaya bahwa dia mati. Dia juga hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, dan itu disaksikan. Dan sejarah mencatat seperti itu, Iya. saudaraku. Terus begini Gitu. Pak, malaikat turun dari surga kembali ke surga tanpa mati sampai saat ini belum mati. Kenapa Anda tidak menjadikan dia Tuhan? Loh, beda. Gimana memang malaikat itu tuh melayani Nah. manusia kok. Oh. Berarti Iya, kalau Anda mengatakan bahwa malaikat itu melayani manusia, berarti Yesusnya manusia, karena waktu Yesus mau disalib, maka malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Anda harus Alhamdulillah, ngerti Anda konteksnya sudah di menjawab. situ, saudaraku. Anda Iya, harus konteksnya ngerti di situ. Rahmana. konteksnya dia di Taman Sangat-sangat Getsemani. ketakutan. Rahmana Yaja, kamu pernah bertemu malaikat siapa? Nah, Rahmana sekarang- pernah ketemu malaikat di mana? Sekarang begini, Makanya Yesus kalau mati kamu bangkit, hanya kamu katakan iya. dia Tuhan, tetapi kamu tidak mau mengakui bahwa dia Tuhan itu mati. Loh, memang Kan kita- dia mati. Dia mati, Ah, berarti bro. berarti Dia Tuhan mati kan? Tapi Ya, jangan berarti Anda kamu percaya sampai di Tuhan mati situ. kan? Loh, dia mati untuk apa? Tujuannya untuk apa dia mati? Ada misinya, ada tujuannya dia datang ke dunia untuk mati. Untuk menebus Iya. setiap kita yang berdosa, termasuk kamu yang Oke. berdosa. Menebus dengan jalan dia harus dibunuh. Dia harus mati. Iya kan? Dia harus mati, Iya, dia dia harus menyerahkan mati terbunuh. nyawanya gitu loh. Heeh. Jadi dia Iya, turun dia mengajarkan dengan menyerahkan dengan Halo. menebus dosa Halo. untuk dia dibunuh. Berarti Halo? apa yang dikatakan di perjanjian lama Halo. sampai di perjanjian baru masih ada, karena untuk menghapus dosa Tuhannya harus dibunuh baru dosanya terhapus. Iya, Jadi makanya begini Yesus Rahmana sudah Yaja, dunia. kamu ini sebenarnya Ayat yang berbicara itu kedua. mau kemana arahnya? Ini didengar publik, tolong berbicara itu yang mengedukasi pendengar. Kemana arah tujuannya kamu ini membawa orang? Apakah Jadi- kamu mau membawa supaya menyembah Tuhan Allah SWT yang seperti kamu sembah? Kan sudah saya tanyakan dari dulu kepada kamu. Kalau memang menyembah Yesus itu salah, tolong tunjukkan cara menyembah SWT yang kamu sembah. Jangan Tolong tunjukkan Allah SWT yang kamu sembah supaya orang lain bisa menyembah seperti kamu. Ayo kita mengedukasi masyarakat, Jadi mengedukasi begini orang, gitu, ya, saudara. Yesus sudah Kalau kita mengajarkan mau cari untuk menyembah menang-menangan kepada foto-fotoan sih Allah. tidak bisa. Ya, Yesus sudah mengajarkan untuk menyembah Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Sebagaimana Yesus berkata, ya, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Tetapi Ya, kenapa kamu Ya. pakai cara jangan hanya menyembah baca Yesus? di situ aja, saudaraku. Allah Baca ayat ya selanjutnya, Mas SWT, Bro. Allah SWT yang Oke. benar. Allah SWT yang benar itu siapa yang pernah ketemu Allah SWT? Tolong tunjukkan dalilnya Muhammad ketemu Allah SWT di mana? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ketemu Allah secara langsung. Dan saya harus jujur, memang belum pernah ketemu. Lalu kamu tahu Allah itu dari siapa? Muhammad saja tidak pernah ketemu Allah.
dari malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Kece. Oke. Kamu dari malaikat Jibril. Lalu kamu ketemu malaikat Jibril di mana? Saya belum pernah ketemu malaikat Jibril Pak Kece, tetapi apa yang disuratkan di dalam Al-Quranul Karim itu sudah sangat jelas. Pertanyaan saya juga ke Pak Kece, sejak kapan? Jangan Al-Quranul Karim, tapi kamu harus sebutkan secara spesifik ayatnya. Al-Quranul Karim itu banyak ayatnya. Sebutkan ayatnya, supaya orang yang mendengar bisa tahu. Oke? Bagaimana Pak Kece? Ulang. Kamu jangan menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah banyak ayatnya, banyak suratnya. Kamu sebutkan satu ayat saja. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa dari mana saya mengenal Jibril, saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Jibril, tetapi apa yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad lalu dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga menjadi patokan untuk saya membaca dan mengetahui. Oke. Tapi saya minta tunjukkan ayatnya di mana ayat perkataan Jibril kepada Muhammad. Ya, berarti Anda lupa dong. Enggak, saya uji kamu aja, kemampuan kamu. Iya, kan begitu. Di mana ayatnya? Kamu harus jelas di sini. Harus jelas ayatnya di mana kata Jibril kepada Muhammad. Di mana ayatnya? Ayatnya itu semua di dalam 30 juz itu adalah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin. Oke. Ini didengar orang banyak ya. Kamu harus tunjukkan. Banyak. Begitu. Jadi kalau Anda bertanya mana ayatnya, ya. Ihdina siratal mustaqim itu dari Jibril. Alhamdulillahirabbil alamin itu dari Jibril. Benar? Menurut Om Kece dari siapa? Ya, saya tanya, kenapa kamu balik tanya? Kalau saya sudah tahu, saya menguji kamu aja, kemampuan kamu. Ya, karena yang saya tahu apa yang tercantum dalam Al-Quran itulah wahyu Allah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana ayatnya? Gini, kamu jangan dengerin. Oh, semua itu wahyu dari Allah kepada Muhammad, begitu. Kan Allah tidak pernah berbicara dengan manusia. Muhammad itu manusia. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu wahyu Allah langsung kepada Muhammad? Iya, sejak kapan saya bilang langsung kepada Nabi Muhammad? Tetapi kan tadi saya bilang melalui perantara Jibril. Oke. Ya jadi sudah, kamu itu menyatakan tentang Oke, sudah dijawab. Ngomong dengan Muhammad itu harus jelas. Harus jelas, harus jelas ayatnya, jelas suratnya. Ayat yang mana coba yang diberikan kepada Muhammad dari Jibril? Ya ile tanya tunjukkan lagi. Di sini. Ya ile tanya lagi. Ini mau tahu atau pura-pura tidak tahu? Sorry, Bang Rahmana, mohon izin. Bang Rahmana, bisa minta tolong bacakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai 14? Saya tidak pegang Alkitab sini, saudaraku. HP-mu kan ada, masa tidak ada Alkitab di situ atau? Iya, tapi kalau sekarang saya kamu lagi di mana nih? Di rumah. Tidak mungkin kamu udah punya Alkitab, tidak usah berbohong. Tapi kalau saya keluar dari sini buka internet, tidak, saya tidak punya Alkitab. Loh, ini kan kamu udah masuk di, tidak mungkin tidak bisa kamu tidak mungkin kamu bisa keluar, tidak mungkin kamu keluar gitu loh. Coba kamu baca kalau kamu memang jujur. Tolong baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-12. Sabar saya cari dulu ya. Berapa? Nah, itu. 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai 14, saudaraku. Oke, 2 Korintus 11 ayat 12 ya. Iya, sampai 14. Saya minta tolong sekali. Sebentar, dengar suara saya kan? Sangat dengar. Oke. Sabar saya cari dulu ya, Korintus. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Sabar ya. Tidak apa-apa, kami orangnya sabar, bisa menunggu, saudaraku. 2 Korintus 11. Sabar ya. Tidak apa-apa. Sabar. 2 Korintus 11. Supaya enak kita sharing, ada hasilnya gitu. Kita bukan cari menang, kalah dalam diskusi, tapi ada hasilnya.
Ya, 2 Korintus 11 ayat 11 sampai 14 ya. 14 iya. Iya. Mengapa tidak apakah 2 Korintus saudaraku. 2 Korintus 11. Halo. Halo. Halo, Pak Rahman. Halo Bang. Pak Lalu bisa dengar suara saya? Iya, iya, Saya iya, bisa saya dengar. Saya dengar. Ayat saya 12 dengar. saudaraku, ayat 12 saudaraku, ayat 12. Oh, ayat 12. Oke, 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 oke. 12, 13, 14. Ya. Nah, tetapi apa yang kau lakukan akan tetapi Yang kulakukan. Ya, yang kulakukan. Oh ya, ya, sabar. Bahasa Indonesia aja Anda salah Iya. baca saudaraku. Bukan, bukan. Tulisannya agak kecil jadi. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, iya, ya. Karena kalau internet kan agak kecil. Ya, saya baca ulang ya. Tetapi apa Oke, siap. yang kulakukan? Nah, saya baca lagi 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan tetapi akan tetap kulakukan. Ya, akan tetap untuk mencegah kulakukan mereka untuk yang mencegah mereka kesempatan yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. dapat dimegahkan. Ayat 13. Nah, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, ayat 14. Halo? Ya, Mas Ramana bisa dengar suaranya? Halo, Bang. Mana? Iya, iya. Jadi, Ya, ayat jadi 14, dia punya ayat 14. ya ayat 14 hal itu tidak usah mengherankan. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Dengar suara saya? Dengar, sangat jelas, saudaraku. Nah, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Anda ngerti maksudnya di sini? Saya tidak mengerti, coba Bapak yang jelaskan. Iya. Tadi Anda bilang Anda sudah percaya kalau malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu? Anda percaya kalau itu memang dari Allah, dari Tuhan? Percaya. Apa buktinya Anda percaya, saudaraku? Ya. Apa buktinya Anda percaya? Ya. Buktinya kalau itu bohong tidak mungkin 2 miliar orang harus percaya.